Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di tengah medan bintang yang tak berujung dan sepi, tidak ada bentuk kehidupan yang bisa berkembang biak. Namun, medan bintang ini adalah tempat tamu kuno yang duduk tinggal. Guru! Guru! Saat itu, Luo Feng pergi mengunjungi gurunya secara resmi. Sekarang, manusia pasti berada dalam hiruk pikuk. Sosok penting sepertimu, apa yang membawamu kemari secara pribadi? Sepertinya kau ingin meminta bantuan padaku, kata tamu kuno yang duduk. Dia memegang batu kristal saat dia menuruni langkah demi langkah di sepanjang tangga. Kamu tidak pernah datang berkunjung, kecuali kamu membutuhkan sesuatu dariku. Luo Feng merasa bersalah dan dengan cepat meminta maaf. Saya memang bersalah. Nanti saya akan berusaha lebih sering mengunjungi Anda, guru. Tamu kuno yang duduk dengan santai berkata, biar ku tebak, tujuanmu datang ke sini pasti untuk memintaku membuatkan harta karun sejati dengan kejutan pikiran. Tebakanku adalah bahwa kamu secara pribadi telah membunuh seorang master alam semesta dan memiliki dokumentasi video sebagai buktinya, kan? Luo Feng hanya mengangguk dengan patuh. Guru memang mengesankan, kata Luo Feng. Di masa depan, Anda tidak perlu mendokumentasikannya. Anda hanya perlu memberitahuku. Saya percaya Anda tidak akan berbohong padaku. Tamu kuno yang duduk memberi anggukan biasa. Memurnikan satu lagi itu sederhana. Beri aku 3 hari. Oh ya, Dewa Binatang Tua dari Aliansi Binatang Angkasa telah meminta bantuanku untuk berhubungan denganmu. Karena kamu ada di sini, aku akan memberitahu dia. Dia akan datang ke sini sebentar lagi. Kamu bisa bertemu dengannya dan mendiskusikan masalah. Apakah negosiasi berjalan atau tidak? Jangan khawatirkan aku. Dalam apa yang disebut pertempuran di camp dan semacamnya, aku sama sekali tidak berniat untuk terlibat, kata tamu kuno yang duduk. Dewa Binatang Tua? Luo Feng kaget. Tamu kuno yang duduk telah pergi dan mulai membuat mata dewa kuno. Luo Feng duduk di istana yang tenang dengan kaki disilangkan, berpikir, Dewa Binatang Tua, aku tidak percaya dia datang untuk menemukanku lebih dulu sebelum kami pergi untuk bertanya padanya. Setelah 3 jam, akhirnya Dewa Binatang Tua tiba. Luo Feng! Suaranya menggema di istana. Luo Feng terbang keluar. Dia melihat makhluk raksasa di luar angkasa. Ia memiliki kepala naga raksasa dengan 9 tanduk dan tubuhnya yang panjang, memiliki cakar besar. Ini tubuh aslinya, rupanya. Lalu binatang angkasa itu tulus, pikir Luo Feng. Lalu binatang angkasa, kata Luo Feng menyapa. Lalu binatang angkasa melihat Luo Feng berkata, ini akan menjadi kedua kalinya kita bertemu sejak di sektor Dewa Binatang. Benar, saya berterima kasih atas bantuan Anda, kata Luo Feng tersenyum. Hahaha. Lalu binatang angkasa tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu berterima kasih. Kami bukan orang asing, jadi saya akan terus terang. Manusia dan aliansi bersatu sekarang berperang. Aliansi bersatu terus menarik kekuatan ke sisinya. Dan aku tahu banyak kekuatan telah setuju untuk bergabung dengan mereka, kata leluhur binatang angkasa. Beberapa kekuatan juga telah bergabung dengan kita, kata Luo Feng sambil tersenyum. Ya, namun semua kekuatan tahu apa ancaman manusia. Para ras kecil juga tahu. Jangan menyebutkan janjimu,
karena itu tidak berarti apa-apa. Semua orang akan mengingkari janji dalam situasi tertentu. Bertahan itu kejam, dan ketika manusia menjadi lebih kuat, janji akan dilanggar, kata leluhur binatang angkasa. Luo Feng menghela nafas. Itu berarti Anda tidak akan bisa menarik banyak kekuatan ke pihak Anda, seperti aliansi kekuatan bersatu. Itulah mengapa Anda harus bekerja sama dengan aliansiku, Sekolah Dewa Leluhur, dan Master tertinggi alam semesta tunggal, kata leluhur binatang angkasa. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Saya telah berbicara dengan 3 dewa leluhur sebelumnya. Aliansi binatang angkasa dan Sekolah Dewa Leluhur akan berada di pihak yang sama, kata leluhur binatang angkasa sambil memperhatikan Luo Feng. Luo Feng kaget. Sebenarnya, kedua kekuatan itu baru saja membentuk sisi mereka sendiri. Persyaratan kami sederhana. Pertama, kami ingin pengalaman menjadi master tertinggi alam semesta dari master alam semesta. Kedua, kami ingin bimbingan untuk melampaui reinkarnasi. Luo Feng, jika Anda dan manusia setuju, aliansiku dan Sekolah Dewa Leluhur akan bergabung dengan tim manusia segera, kata leluhur binatang angkasa. Jantung Luo Feng berdetak kencang, persis seperti yang dia harapkan. Sebenarnya, kekuatan yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda. Leluhur, apa kau tidak tahu tentang keinginan alam semesta asli? Kata Luo Feng sambil menatap leluhur binatang angkasa. Keinginan alam semesta asli? Tentu saja saya tahu, kata leluhur binatang angkasa. Maka Anda harusnya memahami bahwa informasi tentang melampaui reinkarnasi dan pengalaman yang lebih maju disembunyikan oleh keinginan alam semesta asli. Bahkan aku tidak tahu bagaimana mengatasi reinkarnasi, kata Luo Feng sambil memandang leluhur binatang angkasa. Leluhur binatang angkasa berkata, saya telah berbicara dengan 3 dewa leluhur, jadi tentu saja saya tahu tentang itu. Anda hanya perlu memberi kami sebanyak yang Anda bisa. Misalnya, pengalaman untuk menjadi master tertinggi alam semesta batas. Dan setelah itu, saya akan berusaha sendiri. Apakah Anda setuju? Leluhur binatang angkasa menatap Luo Feng. Jika Anda melakukannya, maka aliansi binatang angkasa dan Sekolah Dewa Leluhur akan segera bergabung dengan tim manusia. Kami tidak akan menjadi satu-satunya kekuatan yang bergabung, karena persyaratan ini juga menarik bagi master tertinggi alam semesta tunggal lainnya. Itu semua tergantung tentang apakah Anda bersedia memberikan informasi atau tidak. Anda akan mendapatkannya hanya setelah Anda membayar. Semuanya terserah Anda. Leluhur binatang angkasa menatap Luo Feng. Luo Feng terdiam. Setelah beberapa saat, Luo Feng berkata, Leluhur, apa keputusanmu? Tanya leluhur binatang angkasa dengan sedikit cemas. Luo Feng menjawab, saya telah merenungkan tawaran Anda untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak dapat membuat keputusan ini sendiri. Saya perlu membicarakannya dengan master alam semesta lain dalam rasku, terutama guruku pemimpin kota Primal Chaos. Jika mereka setuju, saya akan segera memberitahu Anda sendiri. Jika tidak, saya akan memberitahu guru tamu gunung yang duduk untuk memberitahu Anda. Oke, leluhur binatang angkasa menggeram. Aku akan menunggu tanggapan darimu. Leluhur binatang angkasa menghilang. Luo Feng berdiri di sana untuk waktu yang lama. Meskipun tubuh asli Luo Feng berada di tempat tamu gunung yang duduk, ia pergi untuk menghubungi pemimpin kota Primal Chaos melalui dunia maya. Luo Feng, kupikir kau meminta tamu gunung yang duduk untuk membuat harta karun sejati. Kenapa kau di sini? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Mereka berdua duduk. Dewa binatang tua itu bertemu denganku dan menawariku kesepakatan, kata Luo Feng. Dewa binatang tua? Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Kesepakatan macam apa? Kesepakatan yang kuharapkan, lanjut Luo Feng.
Pertama, pengalaman dari peradaban kuno tentang menjadi master tertinggi alam semesta dari master alam semesta. Kedua, pengalaman bagaimana mencapai master tertinggi alam semesta batas. Pemimpin kota Primalkios mengerutkan kening. Orang master tertinggi alam semesta batas itu adalah kekuatan di tingkat guru origin. Dia juga mengatakan bahwa aliansi binatang luar angkasa dan sekolah dewa leluhur telah membentuk aliansi, kata Luo Feng. Sekolah dewa leluhur? Pemimpin kota Primalkios mengerutkan kening. Sekolah dewa leluhur seharusnya tidak terburu-buru. Persyaratan mereka tidak boleh setinggi aliansi binatang luar angkasa. Kenapa guru? Luo Feng bingung. Pemimpin kota Primalkios tersenyum. Kamu telah berpetualang di samudra semesta, namun kamu masih belum mengetahui beberapa pengetahuan umum. 3 dewa leluhur hanyalah master alam semesta, bukan master tertinggi alam semesta. Apa? Luo Feng kaget. Ini adalah rahasia yang dibagikan di antara para senior. Pemimpin kota Primalkios mengelengkan kepalanya. Untuk satu hal, 3 dewa leluhur muncul ketika sekolah dewa leluhur dibentuk. Apa menurutmu mudah sekali bagi master tertinggi alam semesta untuk dilahirkan? Dan ada 3 dari mereka, dan mereka semua di sekolah dewa leluhur. Untuk hal lain, 3 dewa leluhur tidak pernah memasuki lautan semesta. Selain itu, masalah di lautan semesta semuanya diselesaikan oleh master alam semesta seperti master 9 terpencil. Luo Feng mengerutkan kening. Tapi ketika dewa leluhur membuat perintah, mereka akan ditegakkan dengan ketat dan mereka dapat menggunakan kekuatan di tingkat 6 tingkat atas dengan hanya menggunakan harta karun sejati. Hahaha. Pemimpin kota Primalkios tersenyum. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan membuat perintah? Setelah diberikan, ditegakkan dengan ketat. Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada para master tertinggi alam semesta berdasarkan asal-usul alam semesta. Namun, saat melawan master alam semesta, hak istimewa ini akan dilucuti. Jika keinginan alam semesta asli menginginkan untuk mendukung dewa leluhur itu, mereka bisa memberi mereka hak istimewa. Luo Feng berkedip karena terkejut. Hak istimewa diberikan oleh keinginan alam semesta asli. Adapun untuk mencapai level 6 tingkat atas dengan hanya menggunakan harta karun sejati puncak, itu karena mereka memiliki teknik tingkat master tertinggi alam semesta, kata pemimpin kota Primalkios. Kamu memahaminya sendiri. Penggong menggunakan ukiran pada harta karun sejati tertinggi. Adapun 3 dewa leluhur, mereka menggunakan teknik yang diberikan oleh alam semesta asli secara langsung, seperti teknik yang diwariskan. Teknik yang diwariskan? Luo Feng langsung mengerti. Apakah kamu sudah mengerti? Pemimpin kota Primalkios berseru. Sekolah dewa leluhur diciptakan oleh alam semesta asli dan telah memilih 3 makhluk agung untuk menjadi perwakilannya. Alam semesta asli memberi mereka hak istimewa dan teknik yang diwariskan. Namun, mereka harus memikul lebih banyak tanggung jawab dan ada banyak batasan pada mereka. Luo Feng mengangguk. Mereka dibatasi dan mereka hanya bisa bebas setelah era alam semesta ini. Pemimpin kota Primalkios tersenyum. Bagi mereka, yang paling penting adalah menjadi master tertinggi alam semesta. Namun, leluhur binatang luar angkasa ada benarnya. Dewa leluhur, 8 dewa binatang, dan dewa penjaga, mereka semua ingin menjadi master tertinggi alam semesta dan melampaui reinkarnasi. Namun tidak ada aliansi yang abadi. Aliansi binatang angkasa dan sekolah dewa leluhur tidak akan berdiri berdampingan selamanya. Saya akan berbicara dengan sekolah dewa leluhur dan saya akan meyakinkan mereka bahwa hal terbaik yang dapat kita tawarkan adalah pengalaman tentang bagaimana menjadi master tertinggi alam semesta. Luo Feng mengangguk. Lalu bagaimana dengan leluhur binatang angkasa dan para master tertinggi alam semesta penyendiri? Tunggu saja, kekuatan itu masih ragu-ragu.
kami akan mencoba yang terbaik untuk menarik sebanyak mungkin master alam semesta ke pihak kita. Kita tidak perlu khawatir tentang master tertinggi alam semesta yang sendirian itu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Setelah 3 hari, Luo Feng mengambil mata dewa kuno lainnya dari tamu kuno yang duduk dan kembali ke wilayah manusia. Dia juga mencoba membujuk beberapa kekuatan yang lebih kecil untuk bergabung dengan mereka. Hari-hari berlalu, semua kekuatan di alam semesta asli mengamati situasinya, dan kekuatan di samudera semesta juga melakukan hal yang sama. Sial, kita hanya bisa tinggal di samudera semesta. Jika kita bisa memasuki alam semesta asli, kita bisa memaksa manusia untuk memberi kita pengalaman tentang melampaui reinkarnasi. Mengapa kita tidak bisa bergabung? Kekuatan di lautan semesta semuanya cemas, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya. Era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua jauh lebih kuat daripada era alam semesta asli. Namun, mereka tidak bisa memasuki alam semesta asli. Scene berganti. Saat ini, Luo Feng mengeluarkan token. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Batu ingatan yang kau berikan padaku terakhir kali memang tidak berguna. Jika kau memberiku satu lagi, dan batu ingatan itu benar-benar berguna, aku akan memberimu 8 harta sejati tertinggi untuk batu ingatan ketiga. Bagaimana menurutmu? Kecuali kau sedang mencoba menipuku, Anda harus memberiku batu ingatan kedua, kata leluhur Kaisar Timur. Leluhur Kaisar Timur, jika Anda ingin mendapatkan batu ingatan kedua, berikan saya 4 harta karun sejati tertinggi, kata Luo Feng. Dalam percakapan saat ini, Luo Feng masih menjadi sulit. Rupanya, Tanah Suci Kaisar Timur tahu apa yang terjadi di alam semesta asli. Jadi dia pergi ke Luo Feng secara langsung untuk mencoba memanfaatkan momen itu. Namun Luo Feng masih bersikeras menolak. Dengan berjalannya waktu, perang juga semakin dekat. Seluruh alam semesta asli berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dan kekuatan di samudera semesta juga prihatin dengan situasinya karena mereka ingin bergabung dalam pertarungan. Sayangnya, mereka tidak bisa. Tiba-tiba, Luo Feng mendengar suara pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng, datanglah kemari. Luo Feng merasa ada yang tidak beres. Dia berteleportasi ke istana utama tempat pemimpin kota Primal Chaos berada, dan semua master alam semesta muncul satu persatu. Luo Feng berteleportasi dan muncul di dalam aula. Dia melihat sekelilingnya, di mana berbagai sosok muncul berturut-turut setelah berteleportasi. Sesaat kemudian, semua master alam semesta manusia hadir. Tidak ada satupun yang absen. Apa yang terjadi? Guru sebenarnya telah memanggil semua master alam semesta dari ras manusia. Luo Feng merasakan tekanan. Pada saat itu, di dalam aula, semua orang memasang ekspresi berat. Tak satu pun dari master alam semesta yang berbicara. Semua orang, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia menuruni tangga, melihat sekeliling pada banyak master alam semesta. Dia perlahan berkata, situasi telah mengalami perubahan besar. Perubahan apa? Master Long Yang tidak bisa menahan untuk bertanya. Pemimpin kota Primal Chaos, apa yang terjadi? Guru! Satu persatu, master alam semesta angkat bicara. Bahkan Luo Feng terus bertanya. Pemimpin kota Primal Chaos berkata dengan sungguh-sungguh. Aku baru saja menerima berita bahwa sejumlah besar ras yang tersebar, sebanyak 282 ras yang kuat, hampir 10.000 ras biasa, dan sejumlah besar ras yang lebih lemah berkumpul. Mereka pasti sedang membentuk aliansi secara diam-diam, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan nada serius. Apa? Aliansi? Ras yang tersebar sedang membentuk aliansi? Tiba-tiba, aula itu gempar. Luo Feng dan yang lainnya terkejut. Master alam semesta dari ras-ras yang tersebar adalah kunci dari pertempuran terakhir kali ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini?
Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Saat itu ada kekacauan di aula. Semua orang kaget dan bingung. Ini adalah berita yang menggemparkan bagi mereka semua. Game manusia dan game pasukan bersatu tidak pernah mempertimbangkan ini sebelumnya. 282 ras yang kuat. Berapa banyak master alam semesta yang akan ada? Tanya Master Gunung Es. Bagaimana itu mungkin? Wolfing juga tidak percaya. Pemimpin kota Primal Chaos berkata dengan nada serius. Ini sudah terjadi dan akan segera diumumkan. Sebelumnya, ras yang tersebar tidak berada di bawah tekanan besar. Tetapi sekarang, di bawah pengaruh dua kubu yang memaksa mereka untuk memilih. Secara alami, beberapa dari master alam semesta ini tidak ingin memihak, tetapi khawatir jika mereka memilih untuk berdiri sendiri, mereka akan menjadi terlalu lemah. Itulah sebabnya ras mulai mengikat master alam semesta untuk membentuk aliansi. Meskipun tanda-tanda ini muncul lebih awal, aku tidak menganggapnya serius. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu sesingkat itu, seluruh aliansi dapat terbentuk? Dan master aliansi dari aliansi ini tidak lain adalah pemimpin Pulau Sihua. Saat ini dikatakan semua orang di aula terkejut hingga linglung. Pemimpin Pulau Sihua adalah salah satu master tertinggi yang bepergian sendirian dan selalu begitu misterius. Dari semua master tertinggi, pemimpin Pulau Sihua, tamu kuno yang duduk, dan master aliansi wilayah utara dikenal sebagai tiga yang paling misterius. Aliansi super ini terdiri dari 6 kelompok utama kekuatan sekunder dan beberapa kelompok kekuatan kecil lainnya. Ada total 282 ras yang kuat dan jumlah total master alam semesta melebihi 400. Saat ini, Kem manusia dan Kem kekuatan bersatu telah melihat sejumlah master alam semesta meninggalkan kita untuk bergabung dengan aliansi super itu, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan serius. Meninggalkan camp, Luo Feng dan ekspresi master alam semesta lainnya menjadi lebih bengkok. Pemimpin kota Primal Chaos, berapa banyak master alam semesta yang telah meninggalkan camp manusia? Master Cermin Sepi dengan cepat bertanya. Dengan anggukan, pemimpin kota Primal Chaos menjawab. Seperti yang kalian semua tahu, ras pengikut yang berpaling kepada kami. Bagaimanapun juga, selama perang, kami dapat secara wajar menahan sejumlah master alam semesta ini sebagai sandera di miniatur alam semesta primal. Tetapi ketika perang berakhir dengan kekuatan gabungan tiga ras, kita pasti tidak punya alasan untuk tidak mengizinkan mereka kembali ke alam semesta asli. Sebelumnya, mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit, tetapi setelah banyak perjuangan, mereka akhirnya memutuskan untuk beralih ke kami. Tetapi ketika aliansi ini secara diam-diam dibangun, dengan sedikit bujukan saja, sudah cukup untuk membuat para master alam semesta ini meninggalkan kita. Beberapa waktu lalu, jumlah total master alam semesta di camp manusia kami telah meningkat menjadi lebih dari 180. Tapi sekarang, termasuk saya, kami hanya memiliki 162 dan masih ada master alam semesta yang maju untuk mengucapkan selamat tinggal. Pemimpin kota Primal Chaos menambahkan dengan mendesak. Ketika mereka memilih untuk pergi, bagaimana camp manusia dapat menghentikan mereka? Hanya ada keheningan di dalam aula. Tidak satupun dari 19 master alam semesta yang berbicara. Semua orang kehilangan kata-kata. Akhirnya, sekali lagi pemimpin kota Primal Chaos yang memecahkan keheningan. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok besar kekuatan dari lautan semesta telah menghubungi kami. Mereka semua meminta bimbingan dari peradaban kuno untuk belajar tentang bagaimana mereka bisa berkultivasi untuk melampaui reinkarnasi. Di antara mereka, banyak yang tahu tentang pengaruh keinginan alam semesta asli. Jadi mereka meminta pengalaman kultivasi untuk belajar tentang bagaimana mereka dapat berkultivasi untuk mencapai batas tertinggi dari seorang master tertinggi alam semesta. Dan mereka semua bersedia untuk menukar pengalaman ini dengan harta sejati tertinggi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Kekuatan menjijikan dari lautan semesta hanya memilih saat paling kritis ini untuk bernegosiasi dengan kita. Mereka tahu
bahwa kami berada dalam situasi yang paling sulit sekarang, kata Master Voitemas dingin. Inilah tepatnya mengapa mereka ada di sini untuk menggoda kami, karena kami berada dalam keadaan yang sulit. Bukan hanya mereka. Belum lama ini, Tanah Suci Kaisar Timur juga menghubungiku, kata Luo Feng. Tanah Suci Kaisar Timur? Tiba-tiba semua orang memandang Luo Feng. Leluhur Kaisar Timur sangat licik dan serakah. Luo Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak akan mudah mencoba mendapatkan harta sejati lain darinya. Dia hanya melakukan ini karena dia tahu bahwa kita manusia berada dalam kesulitan sekarang, kata Master Penguasa Terpencil dengan gigi terkatup. Setiap kekuatan tertinggi di dalam samudera semesta mendambakan hal yang sama. Hanya saja mereka tidak bisa melibatkan diri, sehingga mereka hanya bisa menunggu kesempatan kritis ini. Kami akan menunggu, pemimpin kota Primal Chaos berkata dengan nada rendah. Kita hanya bisa menunggu. Tunggu respon ketika aliansi super ini dibentuk oleh semua ras yang tersebar. Sebelumnya, hanya satu ras saja pasti tidak memiliki kekuatan untuk menuntut apapun dari kita. Tapi sekarang, mereka punya lebih dari 400 master alam semesta yang jauh lebih banyak daripada camp pasukan bersatu. Ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat mempengaruhi hasil akhir perang. Sekarang, mereka memiliki pengaruh yang cukup, terutama pemimpin Pulau Sihua. Apa yang dia inginkan, dia pasti memiliki tujuan dalam pikirannya. Aliansi super ini pasti akan segera bergerak, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan sangat serius. Luo Feng dan yang lainnya semuanya mengangguk dengan berat hati. Sebenarnya, semua orang bisa menebak bahwa dengan pengaruh yang cukup, mereka pasti memiliki tuntutan ekspektasi yang sangat tinggi. Sementara itu, di dalam wilayah iblis, bintang gigi darah. Menjijikan, beraninya mereka, kelompok kekuatan yang lemah ini menggabungkan kekuatan, membentuk aliansi super seperti itu, dan menyebabkan beberapa master alam semesta yang awalnya berpaling ke camp kekuatan bersatu untuk melepaskan diri dari camp kita. Mereka tidak dapat dihentikan, juga tidak dapat dibujuk. Sihua, orang ini, aku seharusnya menyadari bahwa dia memiliki metode yang luar biasa. Aku tidak akan pernah menyangka dia bisa menghasilkan aliansi super seperti itu. Menghasilkan aliansi super seperti itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dugaanku, setelah kehancuran kapak besar, dia mungkin telah meramalkan situasi yang akan datang. Jadi dia pasti sudah mulai merencanakan ini dalam beberapa waktu. Sekarang, inisiatif ada di tangan aliansi super ini. Mari kita tunggu dan lihat saja. Mari kita tunggu untuk melihat apa yang sedang dilakukan aliansi super ini. Camp pasukan bersatu dan camp manusia sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Setengah bulan kemudian, aliansi super didirikan dan berita resmi diumumkan secara terbuka ke seluruh alam semesta asli. Aliansi super ini dinamai Aliansi Kebebasan dan setelah didirikan akan segera menjadi kekuatan utama di alam semesta asli. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham